Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Trinovianti Tauhid. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan artikel yang berjudul Santri Melek Digital, Implementasi Literasi Digital dalam Pendidikan Religi. Nah, teman-teman semuanya, lahir dan berkembangnya teknologi digital yang menelusup ke dalam setiap aspek menjadi sebuah hal yang sangat krusial dan sangat kompleks. Kenapa? Karena di dalam dunia digital ini tidak hanya memuat banyak informasi baik, tapi juga di dalamnya banyak sekali hal-hal yang sangat kontroversial atau bisa juga kita sebut dengan hal-hal negatif. Dan hadirnya teknologi digital ini juga ikut masuk ke dalam dunia pendidikan religi, seperti halnya pesantren. Nah, seperti yang kita semua ketahui bahwa pesantren ini terkenal dengan aturannya yang ketat dan agamis. Bahkan di beberapa pesantren masih belum mengizinkan santrinya untuk membawa alat komunikasi seperti handphone, laptop, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya pesantren ini juga menimbulkan keterkekangan pada santri dalam mengakses dunia digital. Dan hal ini akan menyebabkan masalah seperti kurangnya keterampilan literasi digital pada santri, gampang termakan berita hoax, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas mengenai pentingnya santri dalam mempelajari dan memahami dunia digital. Waktu sudah membawa kita semua ke dalam zaman yang serba canggih. Nah, sudah sepantasnya kita sebagai objek dari zaman tersebut harus mengikuti perkembangannya agar tidak tertinggal. Begitu pula dengan santri. Nah, meleknya santri pada dunia digital ini bukan berarti kita membawa mereka ke dalam sebuah kebebasan atau liberalisme yang bertentangan dengan moral dan juga menentang nilai-nilai agama. Tetapi malah pada tahun yang serba canggih ini harusnya santri bisa memanfaatkan dunia digital sebagai sarana berbagi informasi kebaikan atau juga bisa jadi sebagai sarana dakwah. Tidak dipungkiri juga telah banyak pesantren-pesantren yang mulai menerapkan literasi digital kepada para santrinya. Seperti halnya mereka kini tidak lagi hanya berfokus pada mempelajari kitab kuning atau Al-Kutub Al-Safar sebagai kitab induk pesantren, tetapi juga kini mereka ikut mempelajari Al-Kutub Al-Baido atau biasa kita kenal dengan buku putih seperti majalah dan koran. Hal ini menurut Abu Yazid pada tulisannya tahun 2018 menunjukkan bahwa adanya keterbukaan pesantren terhadap keilmuan kontemporer yang progresif dan perangkat pembelajarannya pun kini mulai modern. Literasi digital sebagai perubahan dan transformasi pada model pendidikan pesantren membawa arah baru literasi di mana para santri bisa secara bebas mengakses informasi, baik berupa berita, e-book, jurnal, video tutorial, dan lain sebagainya. Namun perlu dijelaskan bahwa hadirnya literasi digital ini juga merupakan sebuah hal yang baru, di mana tidak semua pesantren memiliki kebijakan yang sama. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya bahwa ada beberapa pesantren yang masih belum mengizinkan santrinya untuk membawa alat komunikasi. Namun mungkin di sana disediakan beberapa PC atau komputer gitu untuk mengakses informasi dari luar. Dan hal ini juga menunjukkan bahwa pelan-pelan pesantren mulai membuka diri kepada dunia teknologi dan dunia luar. Pada poin pentingnya literasi digital, transformasi literasi pesantren yang progresif memang harus didukung. Namun literasi digital ini juga perlu diadaptasi dan dibina karena seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa tidak semua informasi dalam literasi digital sejalan dengan nilai-nilai keislaman pesantren yang mengedepankan pandangan Islam moderat atau biasa dikenal dengan tawasud. Pada literasi digital yang marak juga konten yang tidak sejalan dengan nilai-nilai pesantren. Pada literasi digital juga banyak konten-konten yang tidak sejalan dengan nilai-nilai pesantren. Dikhawatirkan para santri akan mengikuti hal-hal negatif dari konten-konten tersebut.
Literasi digital di pesantren memiliki titik pijak sebagai jembatan perjumpaan antara akademik antara santri dengan dunia luar pesantren. Jadi, platform digital ini merupakan penghubung antara santri itu sendiri yang terkepung dalam dunia pesantren bisa mengakses dunia luar, bisa melihat dunia luar melalui platform digital ini. Dan mungkin hal ini dapat membuat para santri mengelola informasi sebanyak dan sebaik mungkin. Disinilah santri akan diberi kebebasan untuk memilih dan memilah literatur mereka terhadap kajian keislaman dan kepesantrenan. Akan tetapi, literasi digital juga memiliki titik kritis, yaitu masifnya Islamisme, hoax, dan konservatifisme agama yang dibungkus dalam kajian populer keagamaan. Nah, ini yang cukup berbahaya. Lebih lanjut, titik matinya literasi digital di pesantren adalah ketika santri tidak mampu mengelola dan memfilter diskursus keislaman yang ada. Maka pada titik tertentu literasi digital akan lebih dominan daripada literasi yang dikembangkan oleh pesantren. Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh beberapa pesantren dan membuat mereka tidak membuka diri kepada dunia luar dan teknologi. Nah, disinilah peran pesantren untuk memberi dan membina para santrinya agar bisa selektif dan menyikapi hal-hal yang ada pada dunia digital. Keterampilan literasi harus diasah agar bisa membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Hal ini tentu merupakan suatu permasalahan yang tidak mudah, namun karena tuntutan zaman membuat dunia pesantren juga harus mempertimbangkannya. Nah, poin terakhir ini benar banget teman-teman karena ketika santri itu dikekang dan tidak diberikan kebebasan untuk mengakses dunia luar, dan dikhawatirkan ketika dia dilepas ke dunia luar selesai dari pendidikan pesantren itu setelah selesai dia dilepas ke dunia luar, dia akan terkejut dengan apa yang terjadi di luar sana gitu. Karena dia belum terbiasa melihat kekacauan yang ada di dunia digital ini, belum biasa untuk menyikapinya, belum biasa untuk meliterasi masalah-masalah yang ada, dikhawatirkan mereka akan terkejut dan malah memberikan dampak yang lebih berbahaya kepada mereka pada nantinya. Nah, menurut saya mungkin lebih baik jika mereka mempelajari hal ini sedikit demi sedikit, namun tetap ada pembinaan dari pesantren itu sendiri. Sekiranya itu saja yang bisa saya jelaskan tentang artikel yang saya buat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.